ta'adud ada dua, Ustaz. Pertama, apakah ta'adud itu merupakan bagian dari dakwah atau yang kita dakwahkan? Apa? Apakah ta'adud itu merupakan bagian dari dakwah? Ta'adud. Oh, ta'adud. Terus apakah wajar jika wanita akhir zaman ini mensejajarkan posisinya seperti Ummul Mukminin ketika suaminya hendak ta'adud? Yang pertama tadi gimana, saya pusing mendengarnya. Ya. Pertama, apakah ta'adud merupakan bagian dari dakwah? Oh iya. Apakah ta'adud itu bagian dari dakwah? Sekarang kita lihat, kita perhatikan dulu. Hukumnya poligami di dalam Islam adalah diperbolehkan. Tentunya dengan syarat yang Allah berikan. Syaratnya apa? Yaitu adalah dengan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan di dalam ayat ini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu memang takut untuk tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Keadilan yang dimaksud bukan keadilan hati dan cinta, tetapi yang dimaksud adalah keadilan ketika memberikan nafkah dan giliran. Adapun masalah hati tidak bisa kita samakan sama rata. Kamu mencintai dia 70% sama, mencintai saya 70%, tidak bisa. Hati itu tidak bisa ditimbang. Sekarang ketika kita telah mengerti bahwasanya hukum ta'adud di dalam Islam adalah diperbolehkan. Kalau hikmahnya banyak, Ibu. Kalau saya disuruh untuk menyampaikan, saya akan bacakan bagaimana ta'adud ketika disampaikan para salafus salih. Ada sekitar 20 hikmah yang Allah berikan di dalam hukum ta'adud. Tapi saya yakin kalau saya menyampaikan ini, besok daurah hari kedua tidak ada yang datang. Dan itu bukan bagian dari tema yang kita bahas. Tetapi yang jelas, apakah ta'adud bisa menjadi bagian dari dakwah? Tergantung bagaimana dia ketika melaksanakan ta'adud. Rasulullah ketika beliau melaksanakan poligami, apakah itu bernilai dakwah? Bernilai dakwah. Bukankah Rasulullah menikah dengan siapa itu? Istrinya itu yang kemudian Maryah Kiptiyah. Bukankah beliau menikah dengan beberapa wanita di mana Rasulullah ketika menikahinya tercipta dan terwujud beberapa kemaslahatan yang besar? Maka sesungguhnya ta'adud pun bisa berwujud kepada konteks dakwah. Tapi apakah semua konteks poligami harus diwujudkan dalam dakwah? Ya tidak ada. Poligami adalah bagian dari sunnah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau niatnya untuk menjaga laki-laki supaya tidak terjatuh dari zina dan wanita supaya tidak jatuh dalam zina, itu pun sudah menjadi syarat diperbolehkannya hukum itu terjadi selama dengan keadilan yang dijalankan oleh sang suami. Ya. Jadi apakah kemudian itu menjadi wajib hukumnya? Tidak pernah menjadi wajib. Dia pun hanyalah menjadi perkara yang diperbolehkan, disunahkan. Tapi bisa menjadi wajib. Kapan bisa menjadi wajib? Ketika betul-betul dikhawatirkan sang laki-laki jatuh dalam perbuatan zina. Sekarang Ibu, kalau kita mau merenungkan hikmahnya, poligami itu merupakan salah satu perkara besar yang Allah syariatkan, di mana kalau ini mendolimi kehidupan seorang wanita, siapa yang akan melarang pertama kali? Yang pasti melarang pertama kali adalah Allah. Kenapa? Allah itu sayang kepada wanita. Tidak ada zat yang paling sayang kepada seorang wanita kecuali siapa? Allah. Sampai Allah katakan di dalam salah satu suratnya di dalam Al-Quran adalah surat An-Nisa. Yang penting untuk kita ketahui adalah Allah tidak pernah mendolimi wanita dalam syariat yang Allah perbolehkan di dalam masalah poligami. Yang terpenting adalah bagaimana mengamalkan poligami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Ketika syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka kesabaran itu yang menggadainya, yang kemudian membayarnya adalah Allah. Saya tidak katakan apakah semua poligami itu harus bernilai dakwah. Tidak ada kewajiban kamu poligami harus karena alasan dakwah. Tidak ada. Seorang laki-laki ketika dia menikah untuk menjaga dirinya dari zina, maka diperbolehkan. Dan perhatikan, ini maaf saya sampaikan. Kenapa tidak ada kemudian syarat untuk meminta izin? Karena memang mengetahui bahwasanya Allah kalau sudah mengetahui, Allah mengetahui betul bahwasanya kalaulah kemudian meminta izin kepada istri yang pertama ada banyak kebaikan dan kemaslahatan, pasti Allah sudah syariatkan itu kepada setiap laki-laki untuk meminta izin kepada wanita. Perhatikan ketika Allah akan menikahkan Rasulullah dengan Ibunda Zainab. Allah tahu nggak kalau Ibunda Aisyah itu adalah wanita sangat pencemburu? Tahu. Allah Rabbnya kok. Tapi Allah suruh nggak kemudian Allah suruh nggak Rasulullah untuk mengatakan, katakan dulu, cerita dulu sama Aisyah dulu, cerita dulu. Kalau kamu mau saya nikahkan dengan Zainab, nggak ada. Tapi yang jelas apapun itu kita berharap semoga ini dilakukan dengan cara yang benar. Barakallahu fiikum. Biarlah ustadz-ustadz yang poligami yang menjawab, saya belum pantas untuk menjawab.
Siapa dan bagaimana ceritanya wanita yang bertemu dengan Kudamah?